wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil dari kelompok kami yang berjudul Konsep Dasar Manajemen Sumber Daya dan Pengelolaan Keberagaman Organisasi. Di sini kami akan memperkenalkan diri, yaitu saya Wahyu Juliansa, saya Cynthia Mandasari, saya Nabila Agustina. Pengertian manajemen sumber daya manusia, yaitu dalam satu organisasi, hal yang paling penting yang perlu diperhatikan adalah sumber daya manusia yang menjadi pendukung utama tercapai tujuan organisasi. Perusahaan atau organisasi dalam bidang sumber daya manusia tentunya menginginkan agar setiap saat memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, dalam arti memenuhi persyaratan kompetisi untuk didaya gunakan dalam usaha merealisasi visi dan mencapai tujuan-tujuan jangka menengah dan jangka pendek. 2. Mengelola sumber daya manusia dalam organisasi. Konteks lingkungan dari manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia adalah rangkaian aktivitas organisasi yang diarahkan untuk menarik, mengembangkan, dan mempertahankan tenaga kerja yang efektif. Kepentingan mengelola sumber daya manusia dalam organisasi dibagi menjadi 2, yaitu kepentingan strategis manajemen sumber daya manusia, perubahan, dan manajemen sumber daya manusia. Yang ketiga, menarik sumber daya manusia. Menarik sumber daya manusia dibagi dengan 5 macam, yaitu perancangan sumber daya manusia. Titik awal dalam menarik sumber daya manusia adalah perencanaan. Perencanaan sumber daya manusia sebaiknya melibatkan analisis pekerjaan, prediksi permintaan, dan penawaran dari tenaga kerja. Yang kedua, analisis pekerjaan job. 3. Memprediksi permintaan dan penawaran sumber daya manusia. 4. Menyeimbangkan penawaran dan permintaan sumber daya manusia. 5. Mempekerjakan sumber daya manusia. Selanjutnya, memilih sumber daya manusia. Di sini ada validasi prediktif, validasi isi, formulir lamaran, wawancara, assessment center, dan teknik lain. Oke, selanjutnya ada mengembangkan sumber daya manusia. Di sini ada pelatihan dan pengembangan. Dalam manajemen sumber daya manusia, pelatihan adalah mengajarkan karyawan teknikal atau karyawan operasional bagaimana melakukan pekerjaannya. Selanjutnya ada penilaian kerja. Penilaian kinerja adalah suatu penilaian formal mengenai beberapa baik karyawan melakukan pekerjaan mereka. Selanjutnya ada timbal balik kinerja. Langkah terakhir dalam sistem penilaian kinerja adalah memberikan timbal balik kepada bawahannya mengenai kinerja mereka. Oke, di sini ada langkah-langkah dalam mempertahankan sumber daya manusia. Yang pertama, ada menentukan kompensasi. Yang kedua, menentukan tunjangan. Yang ketiga, ada perencanaan karir. Mengolah hubungan tenaga kerja. Hubungan tenaga kerja adalah proses mengenai karyawan ketika mereka diwakili oleh sebuah serikat pekerja. Bagaimana karyawan membentuk serikat? Beberapa hal harus terjadi sebelum akhirnya karyawan membentuk serikat pekerja lokal. Pertama, karyawan harus menjadi tertarik untuk memiliki suatu serikat. Oke, selanjutnya ada tantangan baru dalam tempat kerja yang berubah. Manajer sumber daya manusia menghadapi beberapa tanggapan yang terjadi dalam usaha mereka, yaitu yang pertama, ada mengolah pekerja yang pengetahuannya karyawan secara tradisional memberi nilai tambahan kepada organisasi karena apa yang mereka lakukan atau karena pengalaman mereka mempertahankan organisasi, mereka memiliki tenaga kinerja yang efektif. Alasan pentingnya pengelolaan sumber daya manusia dalam berorganisasi. Peranan sumber daya manusia dalam berorganisasi sangatlah penting, karena sumber daya manusia ini sebagai pengelolaan sistem agar sistem tetap berjalan. Tentunya dalam pengelolaan harus memperhatikan aspek-aspek seperti pelatihan, pengembangan, dan motivasi.
Selanjutnya, pengaruh atau dampak yang ditimbulkan dari pengolahan sumber daya manusia dalam berorganisasi. 1. Dampak positif, 2. Dampak negatif. Dari kedua dampak yang ditimbulkan di atas, yang lebih banyak ditimbulkan yang kecenderung ke arah yang positif. Contohnya, seperti manajemen keuangan dan tenaga kerja yang lebih bagus agar bisa bersaing tentunya. Selanjutnya, kesimpulan. Kesimpulan sumber daya manusia memengaruhi pengerhatian terhadap menarik, mengembangkan, dan mempertahankan sumber daya manusia yang diperlukan perusahaan. Konteks lingkungan terdiri dari pentingan strategisnya dan lingkungan hukum dan sosial yang memengaruhi manajemen sumber daya manusia. Studi kasus Human Resource Manajemen Sumber Daya Manusia di dalam perusahaan PT Federal International Finance Tbk terbuka. Berbicara tentang kedisiplinan, memang tidak akan ada habisnya, terutama kedisiplinan para karyawan di suatu organisasi atau perusahaan. Berbagai peringatan mungkin telah banyak diberikan oleh pihak manajemen, terutama bagian sumber daya manusia. Akan tetapi, hal itu bukan menjadi masalah bagian karyawan yang memang tidak pernah menanamkan sikap disiplin dalam dirinya. Sebagai contoh, di PTSB sudah 2 tahun terakhir ini, masalah ketidakdisiplinan karyawan menjadi sorotan besar bagi para jajaran direksi. Beberapa karyawan datang ke kantor tidak lagi sesuai dengan aturan yang berlaku. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang terlambat setengah hingga 1 jam setiap harinya, dengan atau tanpa izin atasan. HR Departemen membuat laporan mengenai presentasi keterlambatan karyawan sebagai bahan laporan dan evaluasi untuk setiap departemen head. Akan tetapi, laporan yang disajikan tidak sesuai dengan apa yang ada dan terdapat kejanggalan dalam laporan tersebut. Mereka memaparkan presentasi keterlambatan semua departemen kecuali HR Departemen. Hal itu membuat geram para karyawan karena terjadi kejanggalan di dalamnya. Dari laporan tersebut menggunakan seolah-olah HR Departemen lah yang paling baik dan dalam urusan kedisiplinan, sehingga mereka tidak masuk dalam daftar laporan tersebut. Padahal mereka yang diketahui oleh semua pihak, HR Departemen lah yang paling sering terlambat dan tidak disiplin. Hal itu bukan saja terjadi pada anggota yang tetapi juga direktur HR-nya, di mana seharusnya mereka menjadi contoh dan panutan untuk karyawan yang lain dalam hal kedisiplinan. Selain itu, perhitungan presentasi keterlambatan tidak sesuai dengan yang seharusnya. Di situ ada informasi presentase keterlambatan setiap departemen. Yang pertama ada departemen dan presentase keterlambatan. Accounting, presentase keterlambatan 3,37%. Merchandiser 3,26%, Retail Office 2,84%, IT 2,42%, Korsek 1,58%, dan Industrial 1,58%. Sekian dari kelompok kami ucapkan terima kasih. Bila ada pertanyaan silahkan ketik di kolom komentar. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.